Siwaratri itu adalah salah satu dari sekian banyaknya hari raya atau hari suci umat Hindu. Ada hari raya yang berdasarkan Pawukon atau Wuku, ada hari raya yang berdasarkan Sasih. Hari raya yang berdasarkan Pawukon ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, sedangkan hari raya yang berdasarkan Sasih dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Halo sahabat Udayana dimanapun berada. Pada episode spesial ini kita akan membahas terkait dengan Hari Raya Suci umat Hindu yang nanti pada tanggal 27 Januari akan dirayakan, yaitu Hari Raya Siwaratri. Apa makna yang terkandung di dalam Hari Raya Siwaratri dan bagaimana umat Hindu merayakan ataupun bagaimana ritual yang akan dilaksanakan? Akan kita bahas bersama dengan Kapoklak Bintal Jarah Dam 9 Udayana, Mayor CAJ Kowat Nimaderai AMD. Selamat siang Mbak Maderai. Selamat siang Mbak Yolanda. Apa kabar nih Mbak? Astungkare, baik. Astungkare. Iya. Nah, terima kasih nih Mbak atas kesediaan Mbak untuk hadir di sini di podcast Udayana, karena tidak lama lagi umat Hindu di Bali akan merayakan Hari Raya Siwaratri. Nah, mungkin untuk mengawalinya bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Mbak, apa sih sebenarnya makna dari Hari Raya Siwaratri? Baik Mbak Yolanda, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Yolanda, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan tentang pesan Dharma, di mana saya di sini mewakili Bapak Kabintal Jarah Dam 9 Udayana, Bapak Kolonel Infantri Inyoman Sumitra. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Astungkare. Siwaratri itu adalah salah satu dari sekian banyaknya hari raya atau hari suci umat Hindu. Ada hari raya yang berdasarkan Pawukon atau Wuku, ada hari raya yang berdasarkan Sasih. Hari raya yang berdasarkan Pawukon ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, sedangkan hari raya yang berdasarkan Sasih dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Nah, untuk Hari Raya Siwaratri yang menjadi topik kita kali ini adalah hari raya yang berdasarkan Sasih. Kita laksanakan setiap Panglong Ping 14 pada malam Tilem Kepitu. Jadi Siwaratri ini ada yang menyebut dengan malam peleburan dosa, ada yang menyebut dengan malam perenungan dosa, dan ada juga yang menyebut dengan malam siwa. Pada intinya yang saya sampaikan tadi itu semuanya benar Mbak Yolanda ya. Cuman perlu saya jelaskan sedikit di sini kenapa disebut dengan malam peleburan dosa. Karena terkait erat dengan fungsi daripada Dewa Siwa dalam Trimurti. Dewa Siwa itu berfungsi sebagai pelebur atau pemberalina. Jadi diharapkan di Hari Raya Siwaratri ini kita mampu untuk melebur atau memperlina segala bentuk tingkah laku atau perbuatan kita yang bertentangan dengan ajaran Dharma menjadi perbuatan atau tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Dharma, begitu. Terus Siwaratri dikatakan sebagai malam perenungan dosa. Karena pada hari raya Siwaratri itu sangat bagus bagi kita untuk merenungi diri, menyadari diri akan hal atau kepapaan yang telah kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan berusaha untuk memperbaiki dan untuk tidak mengulanginya lagi. Dan terakhir ada Siwaratri disebut dengan malam siwa karena ini dirunut dari arti atau pengertian daripada Siwaratri itu sendiri. Siwaratri berasal dari kata siwa dan ratri. Siwa itu adalah beliau, Dewa Siwa yang dipuja pada hari raya Siwaratri, sedangkan
ratri itu adalah gelap atau malam. Makanya Siwaratri disebut dengan malamnya Dewa Siwa. Berarti banyak arti sebenarnya Mbak ya yang beredar di Betul. masyarakat. Jadi selain juga malam peleburan dosa, tetapi juga ada perenungan dosa itu sendiri. Jadi Betul. tidak hanya direnungi ya Mbak ya, tetapi juga diusahakan untuk diperbaiki ke depannya. Seperti itu ya Mbak ya. Loya. Nah tadi juga sempat menyinggung terkait dengan tilem itu Mbak. Kan besok kalau tidak salah tilem ya Mbak ya. Ya, Besoknya setelah Siwaratri itu. Ya, betul. Nah selalu jatuh di tilem kepitu sepertinya tadi Mbak ya. Tadi katakan. Kenapa Mbak harus tilem kepitu? Kenapa tidak ada tilem pertama, yang kedua atau ketiga? Kenapa harus tilem kepitu seperti itu Mbak? Kenapa perayaan Siwaratri itu selalu jatuhnya pada malam tilem kepitu, bukan pada malam tilem kelima, keenam dan seterusnya? Karena di malam tilem kepitu ini adalah malam yang tergelap di antara malam-malam yang gelap, begitu Mbak. Jadi kita umat Hindu pada saat melaksanakan persembahyangan, apabila dalam suasana hening atau sunyi, dalam suasana gelap gulita, maka persembahyangan itu akan terasa sangat kusyuk, sangat hikmat. Jadi lebih mudah bagi kita untuk berkonsentrasi gitu. Jadi karena tilem kepitu itu adalah tilem, atau perlu dijelasin nih Mbak bahwa tilem itu bulan mati ya Mbak ya, Iya, bahasa betul, Indonesianya betul. ya, bahwa ketika tilem kepitu itulah harinya paling gelap seperti itu Mbak. Jadi kemungkinan untuk kita lebih kusyuk itu besar sekali seperti itu ya Mbak ya. Kenapa jatuh pada tilem kepitu. Nah lalu apakah perayaan ini dirayakan atau dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu di dunia atau hanya di Indonesia saja Mbak? Atau bahkan hanya di Bali saja? Hindu itu universal. Hindu itu ada di mana-mana, tidak hanya di Bali. Jadi perayaan Siwaratri itu tidak hanya kita laksanakan di Bali, melainkan dilaksanakan di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Hanya penyebutannya yang berbeda Mbak Yolanda ya. Kalau di negara luar, penduduk yang mayoritas beragama Hindu itu adalah Hindia. Nah, India ini menyebut Siwaratri itu dengan sebutan Nawaratri. Namun inti dari pelaksanaan kegiatannya sama-sama memuja Dewa Siwa, sama-sama mengagungkan nama Siwa, begitu. Jadi tadi ada 3 berata itu ya Mbak ya. Kalau saya dengar itu lumayan agak berat nih Mbak kalau 3 beneran dilaksanakan. Lalu apabila kita bisa melaksanakan ketiga berata itu, apakah dosa kita benar-benar dilebur gitu Mbak? Atau bagaimana? Dalam Hindu, dosa itu tidak bisa dihapus. Dalam Hindu dosa itu tidak bisa dihapus. Makanya tadi saya tidak menyebutkan bahwa Siwaratri itu adalah malam penghapusan dosa. Saya tidak menyebutkan itu karena dosa itu tidak bisa dihapus, dosa itu tidak bisa hilang. Namun apabila dengan kesadaran atau ketulusan hati kita bertaubat, tidak melakukan hal-hal yang negatif atau perbuatan dosa, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, maka dosa kita akan terampuni oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Tersebut juga di dalam Bhagavad Gita bab 9 Adhyaya 30 menjelaskan bahwa mereka yang terjahat sekalipun, apabila mereka memusatkan pikirannya untuk memujaku, maka mereka berhak dipandang sebagai orang baik karena telah bertindak menuju yang benar. Jadi itu Mbak, kalau kita sudah benar-benar bertobat, maka dosa kita akan mendapatkan pengampunan. Tapi dengan diampuninya dosa kita, apakah kita sudah tidak ada dosa lagi? Belum tentu. Karena kalau disebutkan dosa itu bisa diampuni, maka nanti akan terjadi salah kaprah. Salah kaprah, kita sekarang berbuat dosa, toh nanti pada saat hari raya Siwaratri berikutnya bisa dibayar atau ditebus.
Setelah ditebus itu Buat kita dosa akan lagi. berbuat dosa lagi. Untuk menghindari hal itu, jadi perlu disampaikan di sini bahwa dosa di dalam agama Hindu tidak bisa dihapus atau tidak bisa dihilangkan. Itu berlaku hukum tabur tuai. Jadi apa yang ditanam itu yang kita petik, gitu Mbak. Lalu tadi Mbak sudah menjelaskan nih tentang makna dari Hari Raya Siwaratri. Lalu implementasinya kepada prajurit dalam pelaksanaan tugas apa nih Mbak? Baik, sebetulnya untuk mengimplementasikan daripada Brata Siwaratri ini, kita tidak hanya melaksanakan di Hari Raya Siwaratri saja, melainkan kita laksanakan setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menjadikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam perayaan Siwaratri itu untuk menjadi tuntunan atau pegangan kita di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Contoh misalnya penerapan daripada Brata Siwaratri tadi, kita tidak hanya bisa menahan untuk tidak berbicara, tapi kita harus mengendalikan ucapan kita agar tidak menyakiti orang, berkata-kata kasar, tidak memfitnah. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dilaksanakan tersurat di dalam lontar Siwaratri Karpa itu monobrata itu tidak berbicara, tapi itu dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas dijelaskan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak berkata-kata yang menyakiti atau tidak memfitnah, tidak berkata-kata kasar gitu. Terus yang kedua ada upawasa. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan bahwa upawasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita diharapkan mampu mengendalikan diri, menahan hawa nafsu atau keinginan. Terus yang ketiga jagra. Jagra ini memiliki makna terjaga. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus tetap waspada, tetap mawas diri, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Nah, apabila ketiga brata yang saya sampaikan tadi sudah kita terapkan atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, astungkara kita akan selalu dituntun untuk berada di jalan dharma. Demikian. Astungkara, luar biasa nih, banyak banget pengetahuan baru yang saya dapatkan juga nih Mbak. Karena kan di Bali banyak sekali ya Mbak ya hari raya dan banyak juga makna-makna yang beredar gitu. Jadi kadang satu orang kalau ditanya beda nih artinya Mbak. Iya. Dan tadi baru saja diluruskan bahwasanya dosa itu tidak bisa dihapus ya Mbak ya, bukan malah penghapusan dosa tetapi kita merenungi apa yang sudah kita lakukan dan diharapkan ke depannya tidak diulangi lagi seperti itu. Terima kasih Mbak Maderai sudah berkenan untuk sharing ilmu terkait dengan Hari Raya Siwaratri. Diharapkan kita tidak hanya melaksanakan saja tetapi kita juga mengetahui maknanya apa. Semoga Mbak Made semakin sehat ke depannya, semakin sukses dan dilancarkan segala urusannya. Astungkara. Terima kasih Mbak Made. Ya, iya. Udayana. Udayana.